Halo teman-teman, selamat datang dalam ibadah online YouTube Pemuda tanggal 28 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Untuk memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 74 bait yang pertama sampai yang ketiga. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malamnya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus pujian hati, naikkan lagu yang tulus, menyambut Al-Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Ibadah Minggu Prapaskah ke-6 ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi putra Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Ayat pembuka kita pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 14 sampai ke 15. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Pembahasan mengenai keledai muda di ayat pembuka menandakan bahwa kita telah sampai pada Minggu Palmarum, minggu di mana Yesus datang ke Yerusalem, disambut dan dipuji oleh masyarakat sekitar yang pada akhirnya akan menolak dan menyalibkannya. Kira-kira, jika kamu di posisi Yesus, apa responmu ketika menerima perlakuan tersebut? Di mana yang awalnya kamu diterima dengan hangat oleh suatu kelompok, namun karena satu atau dua hal yang belum tentu benar,
kamu ditolak dan disingkirkan. Mungkin ada dari kita yang biasa aja, namun pasti ada yang merasa kecewa, marah, dan hingga trauma. Tetapi nyatanya Yesus merespon dengan cara yang berbeda. Yesus siap menerima kematiannya dengan keteguhan hati. Yesus mengacungkan setiap sorak-sorai dan mengindahkan jalan penderitaannya. Melalui Minggu Palmarum, kita diajak untuk mengenang kemuliaan yang Yesus tunjukkan melalui kenosis, pengosongan diri atas kehendak diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Ia tetap fokus dalam ketaatan untuk menyelesaikan pelayanannya yang dipercayakan kepadanya hingga tuntas. Hai pemuda, apakah dalam perziarahan yang kamu lalui kamu semakin serupa dengan Yesus? Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari teman-teman pemuda, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah kepadamu dan menjalankan aktivitas yang Kau izinkan untuk kami lakukan. Tuhan, kami mengaku kalau kami masih mengandalkan logika, mengandalkan diri kami sehingga tidak jarang kami merasa kecewa dan terluka atas keputusan yang kami pilih. Kami lupa untuk bertanya apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami lupa untuk melibatkan-Mu dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami berdosa ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa, menjenguk dan membimbing kami dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah diberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian.
Marilah baiknya kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami bangkit dari abu, dari zola dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami sungguh merasakan Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Setiap waktu, setiap saat, Engkau senantiasa menyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Oleh karenanya, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami juga bersyukur ketika dalam ibadah kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh semakin membentuk kami untuk kami menghidupi spiritualitas Kristus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus juga yang menolong kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, untuk kami mampu mengerti dan menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan juga seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 20. Markus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 20, demikian dituliskan. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Berdagi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata,
Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudari pemuda yang dikasihi Tuhan, dipuji. Saya yakin sebagian besar orang senang ketika menerima pujian. Dapat pujian dari atasan bikin hati senang. Dipuji sama pacar bikin hati berbunga-bunga. Bagaimana jika kita dikhianati, kita ditolak? Orang yang teramat dekat dengan kita, sahabat, bahkan yang sudah kita anggap seperti saudara sendiri dan sangat kita kasihi, tiba-tiba berkhianat. Pacar kita tiba-tiba selingkuh, padahal kita sudah setia sampai mati. Bahkan misalnya, apa yang kita rasakan? Sedih? Kecewa? Marah? Sakit hati? Merasa diri tidak berarti. Karena kita tidak pernah menyangka bahwa orang yang dekat dan paling mengerti kita ternyata tega mengkhianati kita. Ditolak itu menyakitkan. Entah ditolak saat menyatakan cinta kepada seseorang, gebetan yang sudah kita kasih perhatian dan dekati cukup lama, ternyata ujung-ujungnya nolak kita.
Atau saat kita melamar seseorang, ternyata lamaran kita ditolak. Ditolak saat melamar pekerjaan dan sebagainya. Ditolak menyakitkan. Mengalami penolakan adalah momok bagi semua orang. Sebab ditolak berarti tidak diterima keberadaannya. Saudara-saudari, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sangat penting buat kita punya kemampuan untuk mengatasi diri saat menerima pujian atau saat dihianati atau saat ditolak. Pujian, pengkhianatan, dan penolakan harus mampu kita kuasai. Jangan justru sebaliknya, pujian, pengkhianatan, dan penolakan yang menguasai diri kita. Jika pujian menguasai diri kita, kita menjadi orang yang sombong, haus akan pujian, dan tak lagi menyadari bahwa karena Tuhanlah yang menolong kita, karena Tuhanlah yang memberikan prestasi yang kita miliki. Karena Tuhanlah yang menopang dan menyatakan kebaikannya untuk kita. Lalu bagaimana jika pengkhianatan dan penolakan yang mengisi hidup kita? Kita bisa menjadi orang yang rendah diri, tidak percaya diri, menyimpan dendam, bahkan mungkin sampai bunuh diri. Mari bersama-sama hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membuat kita memiliki spiritualitas Kristus yang mampu menguasai diri di tengah pujian ataupun saat menghadapi pengkhianatan dan penolakan. Sehingga tidak mudah takabur atau kecewa atau terluka. Sebaliknya, kita tetap bisa fokus taat kepada rancangan kehendak Allah dan menyelesaikan itu semua dengan tuntas. Mari kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita menceritakan saat Yesus ada di rumah Simon si Kusta di desa Betania. Datanglah seorang perempuan kepada Yesus, ia membawa minyak narwastu. Kebiasaan pada waktu itu adalah menuangkan beberapa tetes minyak wangi kepada tamu ketika ia masuk ke rumah atau ketika ia sedang makan. Minyak narwastu sangat mahal harganya. Di ayat 5 dikatakan bahwa minyak narwastu itu dapat dijual dengan harga 300 dinar lebih. 1 dinar adalah upah sehari pekerja. Kalau misalnya kita mau hitung, 1 hari upah pekerja itu 100.000, maka 300 dinar berarti 30 juta. Lebih harga minyak narwastu. Bahannya juga terbuat dari bahan yang langka yang diimpor dari India. Dan perempuan itu menuangkan minyak narwastu ke kepala Yesus bukan hanya beberapa tetes, tetapi ia malah memecahkan botol, lalu menuangkan seluruh isinya di atas kepala Yesus. Mencurahkan semuanya kepada Yesus. Saudara-saudari pemuda yang dikasihi Tuhan, bisa jadi ada lebih dari satu alasan mengapa ia memecahkan penutup botol minyak wangi tersebut. Barangkali ia memecahkannya sebagai tanda bahwa semua isi botol tersebut hendak ia pergunakan untuk Tuhan Yesus. Memang ada kebiasaan di timur bahwa jika sebuah botol telah dipergunakan oleh tamu terhormat, botol itu dipecahkan agar tidak pernah disentuh lagi oleh seseorang yang derajatnya lebih rendah. Dari kisah ini kita melihat bahwa Yesus mendapatkan tindakan kasih dari si perempuan. Yesus mengatakan bahwa tindakan kasih si perempuan merupakan hal yang baik. Jika melihat kata baik dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Yesus, maknanya bukan hanya baik, tetapi indah, menawan hati, elok. Kasih tidak hanya mengerjakan hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang indah. Kasih yang sejati diberikan si perempuan kepada Yesus, sebab ia tidak menghitung-hitung berapa biaya yang ia berikan untuk mengungkapkan kasih sejatinya kepada Yesus. Bagaimana ketika Yesus mendapatkan hal tersebut? Sebuah tindakan dari si perempuan yang mengungkapkan pujian, penghormatan, kasih kepada Tuhan Yesus. Tindakan yang baik tetapi juga indah, menawan hati dan elok. Tindakan kasih sejati yang total, tidak tanggung-tanggung. Sebab si perempuan tahu bahwa ia melakukannya saat itu. Jika ia tidak melakukannya saat itu, maka bisa saja ia tidak melakukannya
sampai kapanpun. Bersukacita, itulah yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika mendapatkan tindakan yang mengungkapkan pujian, penghormatan, dan kasih dari si perempuan itu. Akan tetapi, keyakinan Tuhan Yesus tidak tergoyahkan. Ia menghayati tindakan kasih dari si perempuan itu dalam kerangka berpikir akan misinya datang ke dunia. Yesus tetap fokus dalam ketaatan kepada rencana Allah dan menyelesaikannya dengan tuntas. Salib bagi Yesus sudah semakin dekat, akan tetapi ia tidak pernah percaya bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia percaya bahwa kabar baik akan tersebar ke seluruh dunia. Bersama dengan kabar baik itu akan tersebar juga cerita tentang hal yang indah ini yang telah dilakukan dengan pemborosan nekat, yang dilakukan dengan dorongan hati pada saat yang tepat, dilakukan dari hati yang penuh kasih oleh si perempuan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari pemuda yang dikasihi Tuhan, pujian, sanjungan yang kita terima, baik melalui kata-kata atau perbuatan dari orang lain, boleh mendatangkan sukacita, tetapi tidak menjadi sandaran jiwa kita, sehingga kita tidak terbuai dan kita tidak menjadi seorang yang sombong. Milikilah penguasaan diri terhadap pujian yang kita terima. Sebab pujian dan sanjungan yang kita terima lahir dari prestasi yang datang oleh karena pertolongan Allah semata. Sebagaimana Yesus, kita juga mau tetap fokus dalam ketaatan kepada rencana Allah dan menyelesaikannya dengan tuntas. Misalnya, pujian atau sanjungan kita terima dalam pelayanan yang kita kerjakan. Kita dipuji karena kemampuan bermusik kita. Itu terjadi karena sejak kecil kita tekun untuk mengikuti kursus dan berlatih musik. Akan tetapi, bukankah itu juga adalah pemberian Tuhan yang memberikan talenta dan ketekunan kepada kita? Jadi mari pujian hendaknya mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dan membuat kita makin bersyukur kepada Tuhan, makin bersemangat, makin berkomitmen untuk mengerjakan tugas panggilan kita hingga tuntas. Lalu bagaimana spiritualitas Kristus saat dihianati atau ditolak? Yesus sangat mengerti bagaimana rasanya dihianati, bagaimana rasanya dikecewakan, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Sebab Yesus pun pernah merasakan sebuah pengkhianatan. Ia dihianati oleh orang-orang terdekatnya dan yang dikasihinya. Sejak awal Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan dihianati oleh muridnya, yaitu Yudas. Dan salah seorang murid yang paling akrab dengan dia, yaitu Petrus, juga menyangkal kedekatan mereka sampai 3 kali. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Petrus menolak mengakui bahwa ia adalah murid Yesus. Namun, Yesus tidak menolak mereka dan tetap memberikan pengampunan. Yesus tetap fokus dalam ketaatan kepada rencana Allah dan menyelesaikannya dengan tuntas. Sekalipun Yesus telah dihianati, dikecewakan, disakiti, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya, kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya tak lekang oleh situasi dan kondisi. Bahkan, ia tetap berdoa untuk murid-muridnya. Demikian dikisahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 1-26. Suatu teladan hidup yang luar biasa. Tuhan menghendaki kita juga mengikuti jejaknya. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 34. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Termasuk mengasihi, mengampuni orang yang menyakiti kita, mengkhianati, dan menolak kita. Saudara-saudari pemuda yang dikasihi Tuhan, kita memiliki seorang sahabat yang setia, tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memilih kita sebagai sahabatnya. Maka sudah selayaknya kita juga mencontoh Yesus ketika menghadapi pengkhianatan dan penolakan, yaitu dengan tetap mengasihi mereka, memberikan pengampunan, seperti Allah yang telah mengampuni dan tidak berhenti mengasihi kita. Meskipun kita juga seringkali menolak dan membuatnya kecewa. Saudara-saudari, milikilah penguasaan diri terhadap pengkhianatan dan penolakan yang kita terima.
Lepaskanlah segala sakit hati maupun dendam dari dalam diri kita, agar Tuhan mengisinya dengan sukacita yang baru. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Itulah yang diungkapkan Ayub sebagaimana yang ditulis dalam Ayub 16 ayat 20. Saudara-saudari, tetap mengasihi walau tersakiti dan dihianati. Itulah kasih yang sejati. Hari ini kita belajar. Mari bersama-sama untuk memiliki penguasaan diri dalam pujian dan juga dalam pengkhianatan atau penolakan. Selamat meneladani Kristus. Selamat menguasai diri di tengah pujian dan pengkhianatan serta penolakan. Tuhan menopang dan memberkati saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui Pendeta Christina. Kiranya kami dapat belajar untuk mengontrol diri kami dan dapat taat kepada rencana-Mu. Pada kesempatan kali ini kami ada beberapa pokok doa yang ingin kami doakan. Yang pertama adalah kami ingin berdoa bagi kesehatan dan pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena Tuhan mau membantu dalam proses distribusi vaksin di Indonesia agar vaksin dapat terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat, Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi tenaga-tenaga kesehatan yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan bantu dan Tuhan sertai mereka. Tuhan, kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan mau bantu dan juga Tuhan sertai dalam proses mencari dan proses mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih atas teman-teman kami yang sudah memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan tetap bantu dalam pertumbuhan spiritual pasangan tersebut agar kami sebagai pasangan dapat bertumbuh dalam Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang masih dalam proses mencari pasangan. Kiranya Tuhan mau bantu untuk menemukan dan mencari pasangan yang dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman kami yang berulang tahun. Ada Renat, Koniko, dan Ko Yohanes. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada Renat, Koniko, dan Ko Yohanes. Kiranya Engkau tetap mau menyertai dan juga membimbing mereka dalam perjalanan yang Engkau izinkan untuk mereka lalui, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi segala kegiatan gereja di GKI Perumahan Citra 1. Kiranya Tuhan mau bantu dalam segala persiapan sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi jemaat kami di GKI Perumahan Citra 1. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi persiapan panitia Paskah. Kiranya Kau tetap bantu, tetap sertai dalam segala persiapan yang panitia siapkan. Tuhan, kami juga terakhir ingin berdoa
Bagi kegiatan kaum muda, baik remaja dan pemuda di GKI Perumahan Citra 1, kiranya Tuhan sertai, Tuhan bimbing agar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dapat semakin merangkul anak-anakmu di GKI Perumahan Citra 1. Itulah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang, dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur atas begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam berbagai keadaan yang kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik di dalam keadaan apapun yang kami alami dan kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagimu. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus memulihkanmu dari luka dan kecewa. Kiranya Roh Kudus membimbingmu dalam penguasaan diri dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.